sejarah peradaban yang maju dan zaman Majapahit. Jejak-jejak sejarah tersebut terekam dalam naskah-naskah kuno. Salah satu upaya untuk mengulik sejarah tersebut adalah melalui kajian tekstologi. Menurut Dicacak dalam 10 dalilnya, tekstologi adalah kajian yang secara khusus membahas sejarah suatu karya sastra. Hasil dari kajian ini tentunya dapat didekati melalui berbagai pendekatan. Salah satunya yaitu pendekatan linguistik. Sebelum masuk ke dalam analisis yang akan kami lakukan, di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi yang kami jadikan sebagai acuan. Dengan judul Lontar Duarsa, Suntikan Teks Terjemahan dan Analisis Struktural yang ditulis oleh Roy Jana. Skripsi ini merupakan kajian tentang naskah Lontar Duarsa. Naskah tersebut berbentuk karya sastra yang mengisahkan tentang perjalanan hidup dan cinta antara Khalil Duarsa dan Sinarawan. Skripsi ini menggunakan pendekatan struktural menurut Robert Stanton. Kami dari kelompok teman di sini akan melakukan pendekatan melalui makna konotatif pada naskah Lontar Duarsa. Oleh karena itu, yuk simak penjelasan berikut. Makna konotatif merupakan makna non-literal atau tidak sebenarnya. Makna ini terbentuk dari asosiasi emosional, nilai-nilai sosial, atau pengalaman subjektif yang melekat pada kata tertentu. Makna konotatif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif biasanya memberikan kesan baik atau menyenangkan terhadap suatu kata, sedangkan konotasi negatif mengandung makna yang tidak menyenangkan, kasar, atau bahkan bisa menyinggung perasaan orang lain. Baik teman-teman, sebelum kita melihat bagaimana penerapan analisis makna konotatif pada naskah Lontar Duarsa, mari kita simak beberapa pemaparan dari narasumber terkait insight-insight baru dalam pendekatan linguistik dan juga filologi. Apakah Kak Ajeng pernah meneliti sebuah naskah yang serupa dengan naskah Lontar Duarsa? Kalau mungkin yang serupa dengan Lontar Duarsa ini saya belum pernah meneliti, karena kan yang saya teliti itu sekarang berupa puisi bentuknya dan mengenai suatu agama begitu. Jadi untuk teks yang seperti Lontar Duarsa ini belum pernah saya teliti, tapi saya pernah membaca teks serupa begitu yang mungkin mengisahkan tentang kerajaan, lalu tentang kisah asmara begitu. Itu sudah pernah saya sedikit baca. Apakah pendekatan sastra itu, ini kan skripsinya menggunakan pendekatan sastra Kak. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan lain seperti penggunaan pendekatan makna konotatif, apakah hal ini memungkinkan untuk naskah berbentuk prosa? Ya, sebenarnya itu sangat memungkinkan, tergantung dari teksnya begitu ya. Kalau misalnya memang prosanya tetap dimasukkan unsur-unsur yang memang sengaja dibalut gitu, dibalut yang tidak bisa diartikan dengan arti harfiah, itu sebenarnya bisa saja tergantung dari teksnya sendiri. Menurut Kakak, mengapa analisis makna konotatif ini menjadi penting dalam kajian teks klasik seperti naskah Lontar Duarsa? Karena menurut aku sendiri memahami makna itu sangat penting dan lebih dalam, karena analisis makna konotatif dapat membantu kita memahami makna yang lebih dalam dan konteks dari teks Lontar Duarsa. Menurut Kakak sendiri, penelitian yang kami lakukan ini apakah memberi kontribusi baru bagi studi ataupun studi filologi? Dan menurut Kakak apa sih yang paling menonjol dari penelitian yang telah kami lakukan ini? Kalau dari aku sendiri, pertama itu ada pengembangan metode analisis. Penelitian kali ini dapat mengembangkan metode analisis makna konotatif yang lebih efektif dan akurat, sehingga dapat membantu peneliti lain dalam menganalisis teks klasik. Yang kedua, penerapan teori linguistik. Penelitian ini dapat menerapkan teori linguistik yang ada untuk menganalisis makna konotatif dalam teks klasik, sehingga dapat membantu memperluas pemahaman tentang teori tersebut. Dan terakhir, pengembangan kajian interdisipliner. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian interdisipliner antara linguistik,
teknologi dan budaya sehingga dapat membantu memperluas pemahaman tentang teks klasik dan budaya yang terkait dengan. Berikut adalah beberapa hasil analisis makna konotatif pada naskah Lontar Juarsa. Demikianlah hasil dari analisis yang dapat kami sampaikan. Berdasarkan hasil analisis dan juga wawancara yang telah kami lakukan dengan kedua narasumber, kami dapat menyimpulkan bahwa naskah Lontar Juarsa dapat dianalisis menggunakan pendekatan linguistik berupa semantik leksikal untuk menemukan makna konotatif yang ada di dalam naskah. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan terhadap naskah Lontar Juarsa, kami menemukan sejumlah 2 kata, 2 frasa, dan 6 klausa yang terdapat dalam naskah Lontar Juarsa. Makna-makna konotatif yang ada dalam naskah Lontar Juarsa ada yang mengarah atau berkonotasi negatif, sekaligus juga ada yang berkonotasi positif. Sekian analisis yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.